Haleluya, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan jemaat Tuhan, dengan semua pemirsa dimanapun Anda berada sedang mengikuti ibadah online saat ini. Saudara, saya sedang berbicara mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan mengenai kesudahan segala sesuatu. Apa sih yang harus kita lakukan di saat-saat penantian ini, saudaraku? Saya sudah membagikan kepada saudara beberapa hal sebelumnya. Nah, hari ini saya mau bicara khusus mengenai berdayakan talenta Anda. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya ajak saudara, mari kita baca bersama dalam Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing, perhatikan, menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, saudara, 1 talenta pada zaman itu berbicara mengenai alat tukar berupa uang koin perak. Beratnya dalam timbangan kurang lebih 26 sampai 34 kilogram. Nah, itu disebut 1 talenta. 1 talenta itu kalau diuangkan hari ini itu kurang lebih 300 juta rupiah. Kalau upah kerja 1 hari di zaman Yesus itu adalah 1 dinar, dibandingkan dengan masa sekarang seandainya upah kerja 1 hari adalah 50.000, maka 50.000 kali 6.000 sama dengan 300 juta. Ini modal usaha yang sangat besar bukan? 300 juta rupiah. Saya ajak saudara baca ayat selanjutnya, di ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, apa yang ia lakukan? Dikatakan, ia menjalankan uang itu, lalu ia beroleh laba 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan mendapatkan laba 2 talenta. Jadi Tuhan mau talenta itu apa? Dijalankan, atau talenta itu diberdayakan. Nah, talenta berbicara mengenai apa, saudaraku ya? Talenta berbicara mengenai bakat-bakat, bicara mengenai karunia-karunia, bicara mengenai kecerdasan. Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing kita, saudara, minimal berapa talenta? 1 talenta. Tidak ada satupun saudara kita yang gak dapat talenta. Setiap kita punya talentanya ya. Jadi katakan thanks God. Nah, saudaraku yang kasih, ada orang punya talenta di musik, ada talentanya di bahasa. Saya punya talenta juga di bahasa ya. Saya bisa berkhotbah, tentu ini talenta bahasa mengajar. Saya nulis banyak buku, itu adalah contoh daripada orang yang punya talenta bahasa. Ada talenta kinestetik, ada talenta artistik, ada talenta teater ya. Ada banyak talenta ya. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita, saudara, masing-masing 1 talenta. Untuk apa sih? Ya, Tuhan mau talenta itu dijalankan, talenta itu diberdayakan ya. Ya, tujuan Tuhan adalah begini, bahwa ketika kita menjalankan talenta itu atau memberdayakan talenta itu memberkati orang lain. Talenta itu, saudara, mengembangkan kerajaan sorga. Talenta itu membangun kerajaan Allah. Ya, tujuan Tuhan memberikan kepada kita talenta itu adalah supaya, saudaraku, kita juga mengalami seperti Ishak, kemakmuran. Kejadian 26 ayat 14 dikatakan Ishak itu punya banyak kambing domba, lembu sapi, anak buahnya banyak, ya itu kemakmuran. Kenapa? Karena Ishak menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada dia di bidang bisnis, peternakan, pertanian, sehingga dia menjadi makmur. Ya, jadi Tuhan mau kita ngalamin kemakmuran, tapi juga tidak berhenti di situ. Di ayat 16 Kejadian 26 dikatakan Ishak itu sudah lebih berkuasa daripada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, ini bicara pengaruh. Dan di ayat 28-nya dikatakan bahwa Ishak punya kuasa kesaksian. Abimelek dan orang-orang yang
ada di lingkungan daripada Ishak dapat melihat. Dikatakan kami melihat sendiri apa yang mereka lihat. Tuhan menyertai engkau. Wow, powerful ya. Ini artinya apa saudara? Ishak punya kuasa kesaksian. Jadi ketika kita berdayakan talenta-talenta yang bisa kita sebut sebagai bakat, karunia-karunia, kecerdasan-kecerdasan yang Tuhan berikan pada kita, maka saudaraku itu akan memberkati hidup kita juga. Secara ekonomi kita juga bisa mengalami kemakmuran, betul ya? Kalau kita menjalankan dan memberdayakan talenta-talenta kita dengan baik. Akan ada benefit, keuntungan, manfaat, profit yang kita dapatkan ya. Jadi kita sendiri juga diberkati, makmur, tapi juga orang lain diberkati. Tapi lebih dari itu kita punya pengaruh positif. Dan punya kuasa kesaksian, orang dapat melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan. Richard M. Davis berkata begini, sukses adalah keberhasilan yang Anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Jadi ini salah satu prinsip sukses. Kalau Anda mau sukses, maka berdayakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada Anda. Tidak ada satupun Anda yang tidak punya talenta. Setiap kita punya minimal berapa talenta? 1. Kita lanjutkan. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara, ingat ini. Bahwa ternyata talenta yang Tuhan berikan itu harus dipertanggungjawabkan. Saudara jangan pikir, ini hanya talenta ya, saya mau jalankan, saya mau kembangkan, saya tidak mau berdayakan juga tidak apa-apa kan. No. Setiap talenta yang Tuhan berikan itu harus dipertanggungjawabkan. Tuhan akan meminta saudara pertanggungjawaban dari kita. Apakah kita menjalankan talenta yang Tuhan berikan buat kita atau tidak. Jadi saudara jangan anggap ini hal biasa. Jangan saudara pikir, ini kan hanya talenta biasa, karunia biasa, ini hanyalah sebuah kecerdasan biasalah, nggak ada artinya. Ya ini hanya satu talenta, kalau yang dia luar biasa, kalau yang punya dia, hebat. Udah, kalau saya sih nggak punya alasan untuk ngembangin talenta saya, nggak perlulah. Ini kan hanya talenta. Tapi saya mau beritahu, Tuhan serius loh. Tuhan ngasih talenta, Tuhan mau kita jalankan talenta. Tuhan akan perhitungkan dan minta pertanggungjawaban kita terhadap talenta yang sudah Tuhan kasih ya. So mari kita serius dengan yang satu ini ya. Oke. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Kata Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Perhatikan respon daripada sang tuannya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dahsyat sekali saudara, ada reward, ada upah, apresiasi daripada sang Tuhan. Tuhan itu senang sekali. Ketika saudaraku hambanya ini menjalankan talenta yang diberikannya, dia bilang kamu tuh baik sekali, kamu tuh baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, nih sekarang aku berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan dia bilang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara mau gak dikasih tanggung jawab Tuhan yang lebih besar? Katakan mau. Mau gak saudara masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu? Katakan yes, mau. Gimana caranya? Talenta yang Tuhan udah kasih, yuk. Jalankan itu, berdayakan itu, ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, ayat 22 ya. Katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Wah dipuji lagi saudaraku ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Jadi perhatikan, penting sekali setia dalam perkara kecil. Nah seringkali orang gak mau jalankan talenta. Kenapa? Karena dia anggap ini biasa, sederhana, kecil. Ya apalagi kalau hanya dapat 1 talenta. Tapi saya mau beritahu, kalau Anda menghargai sesuatu yang Tuhan berikan, sekecil apapun dan Anda jalankan, Anda berdayakan itu, Tuhan sangat appreciate. Tuhan sangat menghargai itu. Aku akan memberikan kepadamu tanggung
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, kita nggak perlu cari hal-hal yang besar, sederhana untuk menjadi besar, mulai dari yang kecil. Gimana caranya? Setia untuk hal-hal yang kecil. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Powerful, dahsyat sekali saudaraku. Tuhan mau kita memiliki sikap mental ini saudaraku. Memiliki sikap mental seperti orang yang memperoleh 2 talenta dan yang 5 talenta. Tuhan mau kita punya kinerja seperti mereka saudaraku. Ya, dan akibatnya apa? Ada reward. Selalu ada upah. Jangan saudara pikir apa yang Anda lakukan enggak dilihat Tuhan. Tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara jalankan bahkan hal kecil, hal sederhana. Hal yang tidak kelihatan. Saya mau beritahu saudara. Saudara itu adalah sikap saudara menghargai Tuhan. Menghargai apa yang Tuhan beri. Menghargai anugerah Tuhan. Maka Tuhan akan menghargai saudara dengan upah. Ya. Tuhan akan nambahin apa yang sudah Anda miliki. Ditambahkan. Saya lihat ada orang yang tadinya biasa-biasa tapi kemudian dia setia jalankan dengan baik apa yang Tuhan beri, ditambah-tambahkan sama Tuhan, baik kapasitas, ya kan? Juga pengaruh, diperbesar, diperluas saudara-saudara ya. Kenapa? Karena dia belajar setia dengan apa yang sudah Tuhan beri. Ya saya harap saudara rindukan hal ini, bahwa saudara mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab, garis bawahi kata tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jadi kalau sekecil apapun Tuhan ngasih sama saudara tugas dan tanggung jawab melalui apa? Melalui keluargamu, melalui orang tuamu, melalui gurumu, melalui pemimpinmu di perusahaan, melalui gembalamu, melalui pemimpin-pemimpinmu. Saya beritahu, jangan anggap itu biasa. Saudara lakukan dengan setia, penuh tanggung jawab. Tuhan melihat itu. Dan Tuhan akan menambah kapasitasmu. Tuhan akan menambah tanggung jawab kepada hal-hal yang lebih besar. Tuhan akan percayakan padamu hal-hal yang lebih dahsyat, luar biasa lagi. Dan engkau akan turun dalam kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan berikan kepada kita talenta itu sebetulnya Tuhan memperhatikan yang pertama apa? Kapasitas. Ya, kita mampunya mikulnya 5 kilogram ya sudah. Tuhan ngasihnya juga 5 kilogram atau mungkin 4 kilogram. Ya, kapasitasmu bisa mikul beban 10 kilogram. Ya sudah, Tuhan kasih di situ saudaraku ya. Jadi Tuhan sebetulnya adil, enggak beli kasih. Tuhan tahu kapasitasmu. Tuhan tahu kesanggupanmu. Dan yang kedua, ini lebih penting lagi sebetulnya. Lebih dari hal yang tadi, yang pertama. Menurut saya ini bagian yang paling diperhitungkan Tuhan, yaitu apa? Kesediaan. Kesediaan. Tuhan bisa saja mau kasih seseorang itu 5 talenta, dan dia punya kapasitas itu, tapi dia mau enggak? Iya kan? Punya kapasitas 5 talenta, tapi kalau dia enggak mau jalanin yang 5 talenta, ya Tuhan enggak kasih juga. Ya, jadi ini kesediaan tuh penting. Kesediaan tuh adalah apa saudara? Respon kita. Kita berkata, ya Tuhan ini aku, utuslah aku. Ya Tuhan aku siap melakukan tugasmu. Ya Tuhan selalu melihat kepada hati kita yang siap. Mau tidak? Inilah aku, utuslah aku. Ya, Tuhan suka sekali dengan sikap hati seperti itu. Sikap hati seorang hamba yang bersedia mengambil tugas dan tanggung jawab. Atau menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Manusia tidak memiliki talenta yang sama, tetapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Jadi saudara, memang kalau dari sisi jumlah kita berbeda, dari sisi talenta juga kita bisa punya perbedaan talenta, tetapi hal yang sama adalah apa? Kita memiliki kesempatan, katakan kesempatan. Kita punya peluang yang sama, artinya begini, kalau Anda punya 1 talenta, bisa nggak talenta Anda menjadi 10? Bisa. Sama seperti yang 5 ditambah 5 lagi. Ya, apakah yang 1 talenta bisa mendapatkan 10 talenta? Jawabannya bisa. Ya, sangat bergantung kepada orang itu. Apakah dia mau menjalankan talenta yang diberikan? Apakah dia mau berdayakan talenta yang dia berikan atau tidak? Ya, jadi ini yang harus Anda pahami. Jadi jangan iri, gak usah cemburu. Kenapa dia bisa begitu ya? Kenapa dia banyak sekali melakukan ini dan itu ya? Kenapa aku tidak? Ya gak perlu. Saudara pun bisa lakukan hal yang sama, bahkan lebih dari orang itu. Caranya gimana? Caranya setia. Menjalankan, memberdayakan apa yang sudah Tuhan kasih kepada Anda. Ya, walaupun itu sederhana, kecil, jalanin dengan setia, dengan baik. Sungguh-sungguh.
berdayakan, maka kapasitasmu ditambahkan. Maka yang satu itu bisa jadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian menjadi 8, kemudian menjadi 12. Jadi itu bisa terjadi. Hanya kalau Anda mau menjalankannya dengan disiplin, dengan setia, dengan baik, itu bisa terjadi. Katakan amin, ya. Oke, nah apa yang dilakukan oleh hamba 1 talenta? Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, di ayat 25 dikatakan pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah ini yang dilakukan oleh hamba 1 talenta. Dia nggak pergi menjalankan talenta itu, tapi apa yang dia lakukan? Dia gali lubang dalam tanah lalu sembunyikan uang tuannya. Nah saya akan share kepada Anda, pada saudara semuanya, karakteristik daripada orang 1 talenta. Mari kita evaluasi diri. Saya akan sampaikan dalam beberapa sesi, ya. Jadi saya tidak selesaikan semuanya hari ini. Saya ajak saudara kita baca lagi di ayat selanjutnya. Di ayat 24 dari Matius 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, mari kita lihat sikap mental yang buruk daripada hamba 1 talenta ini. Yang saya sebut BEJ atau BEG, blame, excuses, justify. Yaitu orang yang suka menyalahkan, ya, orang yang suka membuat alasan, dan orang yang suka membenarkan diri. Saudara, ini penyakit orang 1 talenta. Kalau saudara orang memiliki sikap kebiasaan yang sebentar-sebentar nyalain, yang sebentar-sebentar membuat alasan dan sebentar-sebentar membuat pembenaran pada dirinya sendiri, maka saudaraku dia akan disebut sebagai hamba yang Hamba yang jahat dan malas. Akibatnya apa? Apa yang ada padanya diambil, diberikan kepada yang lain. Akibatnya apa? Ayat 30 dari Matius 25. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wah, sangat serius saudara, jangan anggap biasa ya. Jangan main-main saudaraku. Tuhan serius loh dengan talenta yang sudah dia beri. Bakat karunia yang Tuhan sudah beri, Tuhan mau kita kembangkan, Tuhan mau kita berdayakan itu saudaraku ya. Untuk memberkati orang lain, untuk membangun kerajaan Allah saudaraku. Ini penting sekali. Kenapa? Karena akibatnya kalau saudara malas dan jahat, maka saudara akan disebut sebagai hamba yang jahat dan malas, lalu saudara akan dibuang, ya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap karena saudara disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, bicara tempat penyesalan yang tiada akhirnya. Ya ini akibat kalau kita ini saudara punya sikap mental BEJ, blame, excuses, justify, nyalain, buat alasan dan membenarkan diri. Ya ini ciri daripada hamba 1 talenta. Saudara-saudara kita menemukan di mana-mana ada jenis orang ini. Yang sebentar-sebentar nyalain ini dan nyalain itu. Hujan pun disalahin. Blame it to the rain. Yeah, yeah. Ya kan, hujan pun disalahin. Kucing dimarahin. Saudaraku, pemerintah disalahin. Dosen juga disalahin. Orang tua, guru. Waduh, suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Ini kan persoalan dari Taman Eden, saudaraku, ya kan. Saling salah menyalahkan, saudaraku. Sambil mengkambing hitamkan satu dengan yang lain.
Ada begitu banyak pembenaran diri, kenapa tidak lulus, kenapa datang terlambat, kenapa tidak bisa menjual dengan banyak dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan yang kita jumpai di mana-mana. Kenapa telat? Ya karena hujan. Kenapa telat? Karena macet, karena lupa, karena motor rusak, karena tidak ada kendaraan, karena ketiduran. Saudaraku yang kasih, terlalu banyak orang seperti ini di sekeliling kita, bukan? Yang sebentar-sebentar membuat alasan dan membenarkan diri akan kesalahan-kesalahan, akan kelalaian-kelalaian, akan kelupaan-kelupaan, akan keteledoran-keteledoran, ya betul enggak? Iya kan? Selama ya kalau Anda punya sikap mental BEJ, blame, excuse, justify, Anda nggak bakal sukses seutuhnya. Anda nggak bakal bertumbuh. Anda nggak bakal dipercayakan hal yang lebih besar. Kapasitasmu nggak naik. Ya. Abraham Lincoln punya 1001 alasan untuk tidak dapat menjadi presiden. Kenapa? Saya mau bacakan buat Anda beberapa hal yang bisa dia jadikan alasan. Dan dia nggak bakal bisa jadi presiden. Tahun 1831 dia mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Bangkrut sekali aja orang udah nyerah, orang udah berhenti tiarap. Ya kan? Tahun 1832 kalah dalam pemilihan lokal. Tahun 1833 kembali menderita kebangkrutan. Tahun 1835 istrinya meninggal dunia. Kalau istri meninggal dunia ini para suami ini udah banyak yang gak termotivasi kalau istrinya meninggal duluan, saudara. Tahun 1836 menderita tekanan mental dan hampir masuk rumah sakit jiwa, saudara. Jadi dia punya persoalan kejiwaan. Tahun 1837 kalah lagi dalam konteks pidato. Orang sekali dua kali kalah, waduh nyalinya udah turun, saudara. Udah gak berani lagi saudaraku bertarung, ya kan? Udah gak berani maju, tawar hati, nyerah, putus asa saudara, kecewa. Tahun 1840 gagal dalam pemilihan anggota Senat Amerika Serikat. Gagalnya banyak banget ya kan? Ini orang doyan gagal ya. Tahun 1842 sebetulnya kalau udah gagal ya sudahlah, nyerah gitu kan, udah selesai sudahlah. Dan tidak sedikit yang bunuh diri loh. Tapi pria yang satu ini hebat saudara, sebetulnya belum bisa disebut gagal. Kita teruskan ya. 1842 dia menderita kekalahan lagi untuk duduk di dalam Kongres Amerika Serikat. Tahun 1848 kalah lagi di Kongres Amerika Serikat, gagal kalah. Aduh. Berapa banyak sih orang yang siap untuk pengalaman-pengalaman seperti seorang Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini kan punya masalah kejiwaan, saudaraku. Sebetulnya kalau dia punya masalah kejiwaan ya gimana ya? Rapuh kan? Berarti kan dia cepat nyerah sebetulnya ya kan? Ya dan depresi dan ya bunuh diri. Tapi enggak loh. Dia tetap maju loh, dia tetap tegar, dia tetap tekun, dia tetap tidak menyerah. Mari kita lanjutkan. Tahun 1855 gagal lagi di Senat Amerika Serikat, gagal lagi. Tahun 1856 kalah dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil presiden Amerika Serikat, kalah lagi ya. Tahun 1858 kalah lagi di Senat. Harusnya sudah menyerah ya. Harusnya sudah selesai hidupnya. Harusnya ya, dia sudah berkata, ini sudah bukan kehendak Tuhan lah. Kenapa sih aku harus terus berjuang? Kenapa aku harus maju? Cukuplah di sini. Cukup, gak usah ngotot dalam hidup ini. Tetapi dia terus maju. Dia tetap percayakan impian-impiannya. Dia tetap percayakan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap percayakan masa depannya yang luar biasa. Dia mencari jalan untuk selalu maju. Dan dia tidak pernah membuat BEJ. Blame, excuses, justify. Dia tidak, saudaraku, menyalahkan ini dan itu. Dia tidak membuat alasan dan dia tidak membenarkan diri. Dan akhirnya pada tahun 1860 dia berhasil menjadi presiden Amerika Serikat. Luar biasa ya. Uniknya pada saat Abraham Lincoln menjadi presiden dia berujar begini. Ternyata sekarang saya baru sadar ya bahwa saya ditakdirkan sebagai presiden. Luar biasa. Ini adalah contoh orang yang selalu menemukan upaya untuk mengatasi kegagalannya. Ya. Abraham Lincoln berkata begini, Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok
dengan menghindarinya pada hari ini. Orang 1 talenta tadi itu menghindari tanggung jawab, betul? Abraham Lincoln mengambil tanggung jawab. Ini tipe orang yang saudaraku punya sikap mental 5 talenta. Menjalankan 5 talenta tentu lebih sulit dari menjalankan 2 dan 1. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan modal besar dalam berbisnis, itu high risk, bukan? Risiko tinggi, risiko rugi, risiko loss, risiko hilang, tinggi sekali. Ya. Abraham Lincoln berkata bahwa hanya orang-orang yang mengambil tanggung jawab. Saudara, kita bisa kalah. Kita bisa gagal. Tetapi mari kita ambil tanggung jawab atas kekalahan dan kegagalan kita. Never blame it to others. Jangan pernah menyalahkan orang lain untuk kekalahan dan kegagalanmu. Jangan membenarkan diri, jangan membuat alasan untuk kekalahan dan kegagalanmu. Tapi ambillah tanggung jawab. Ketika Anda mengambil tanggung jawab dalam hidup Anda bagi setiap pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan Anda, maka Anda akan berhasil dalam hidup ini. Anda akan dapat menjalankan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada Anda dengan baik sekali. Semua orang menginginkan kesuksesan. Bagi saya, kesuksesan hanya bisa diraih dengan kegagalan dan introspeksi diri. Kata Soichiro Honda. Dengar kata Honda Anda sudah tahu bukan? Nah, seorang Soichiro Honda bilang begitu. Bahwa sukses hanya bisa diraih ketika kita bisa gagal. Atau kalau kita gagal. Jadi gagal biasa. Ya, kita belajar dari kegagalan. Ya, selama Anda tidak pernah menyerah, Anda bangkit lagi, Anda mencoba lagi, Anda melakukan lagi. Anda memberdayakan terus talenta yang Tuhan berikan kepada Anda bakal sukses. Katakan amin. Dan dikatakan juga introspeksi diri. Tentu kita perlu mengevaluasi diri, kita perlu mengintrospeksi diri. Kenapa aku kalah? Kenapa aku gagal? Kita perlu mengecek dong, kenapa, why? Kita perlu temukan. Ya kalau ada yang perlu diperbaiki, mari kita perbaiki. Kalau ada yang salah, mari kita juga saudaraku perbaiki semuanya. Betul kan? Hidup ini harus ada improvement-nya, harus ada perbaikan-perbaikannya. Dan kita juga terus mengalami saudara kemajuan-kemajuan, pertumbuhan-pertumbuhan karena kita memperbaharui yang salah, kita memperbaiki yang tidak benar tadi. Ya, jadi penting sekali untuk kita selalu mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, bukan blame it to others dan bukan buat excuses dan justify. Ya, hari ini saya berdoa supaya setiap saudara disembuhkan Tuhan dari penyakit ini. Saya bilang ini penyakit. Mari kita evaluasi kalau sebentar-sebentar kita tuh ya cenderungnya nyalain seseorang, nyalain ini dan itu. Membuat alasan membenarkan diri. Saya beritahu ini penyakit yang membahayakan. Jangan anggap ini biasa. Ini akan menghalangi Anda untuk mencapai sukses dalam mewujudkan impian-impian Anda. Bahkan mencapai takdir Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda masih terus memiliki sikap mental blame, excuses, and justify. Saudaraku yang kekasih, selalu ada alasan dalam kehidupan. Tapi tidak semua alasan adalah alasan yang tepat. Kecuali upaya untuk menemukan jalan keluar yang lebih baik. Doa saya setiap saudara hari ini bukan saja mengerti firman Tuhan ini. Tetapi lebih daripada itu saudara melakukannya. Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan setiap saudara dibebaskan Tuhan dari setiap sikap mental yang buruk. Mulai hari ini Anda bukanlah orang-orang yang sebentar-sebentar menyalahkan, membuat alasan dan membenarkan diri. Anda memilih untuk mengintrospeksi diri Anda dan membuat perbaikan, membuat kemajuan dan mengalami pertumbuhan di dalam kasih karunia-Nya. Haleluya.